wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pembina Yayasan Pendidikan Islam Madarijul Talibin Bapak Haji Fatullah SAG, yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Madarijul Talibin Bapak Abdul Hafiz SPD, yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ibu Dede Yulianti SPDI, yang saya hormati para guru, staf di Madrasah Ibtidaiyah Madarijul Talibin, serta wali siswa-siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual pada masa pandemi saat ini. Jauh di mata, namun dekat di hati. Tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Ini kita bertemu secara virtual live di Zoom dalam acara sosialisasi kegiatan pembelajaran dan implementasi kurikulum darurat tahun ajaran baru 2020-2021 di Madrasah Ibtidaiyah Madarijul Talibin. Untuk tertibnya acara, saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua pengarahan dan informasi dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah, keempat doa dan penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu pengarahan dan informasi dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Madarijul Talibin. Kepada Bapak Abdul Hafiz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hakim lima sabaq. Nadril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Islam Madarijul Talibin Ustaz Haji Fatullah Sanwani. Yang terhormat Ibu Dede Yulianti selaku Wakil Kepala Madrasah, segenap Dewan Guru dan staf, para wali siswa
yang berada di rumah dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di saat yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa bertegur sapa meskipun secara virtual. Mudah-mudahan cara ini tidak mengurangi substansi dari kegiatan sosialisasi pada hari ini. Sebelum memulai, saya ingin meminta pada hadirin semua untuk membaca surah Al-Fatihah. Fatihah ini yang kita tujukan untuk kesehatan kita semua. Semoga Allah cepat hilangkan wabah ini. Al-Hasiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin agak suasananya lebih santai dan rileks. Bapak Ibu yang ada di rumah tidak perlu khawatir kalau memang nanti ada kendala di suara. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti saya akan mengupload video sosialisasi ini di YouTube. Kenapa hari ini sosialisasinya tidak live YouTube? Karena memang ini hanya dikonsumsi untuk kalangan di lingkungan ini Madarijus Talibin saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan Anda membuka slide. Ini nggak bisa. Saya akan membuka slide yang sudah saya buat agar sosialisasi ini berjalan dengan teratur, informasi saya sampaikan teratur dan bisa dipahami oleh semuanya. Baik, sosialisasi pada hari ini saya beri judul Virtual Socialization tentang kegiatan pembelajaran dan implementasi kurikulum darurat MI Madarijus Talibin tahun pelajaran 2020-2021. Untuk poin-poin bahasan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, saya mau mengingatkan kembali informasi di awal pembukaan tahun ajaran baru tentang pembagian guru pada tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua tentang kegiatan pembelajaran di dalam kurikulum darurat. Yang ketiga tentang kalender akademik MI Madarijus Talibin. Yang keempat informasi-informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai yang pertama. Ini hanya sekedar mengingatkan tentang pembagian guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini nama-nama guru yang memegang kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan alhamdulillah kemarin sudah terbentuk grup WA yang baru berdasarkan kelas-kelas yang baru, sehingga grup WA yang lama itu bisa dibubarkan.
Kedua, pembagian kelas di kelas 4 sampai dengan 6 ini wali kelasnya terjadi perubahan nama di kelas 5 yang tadinya kelas 5 Jabir, tahun ini karena kelas 6-nya ada 3 rombel, maka Jabir Ibnu Hayyan itu menjadi kelas 6. 6 Jabir Ibnu Hayyan, 6 Asyafi, dan 6 Al-Ghazali. Dan ini guru-guru bidang studi yang mengajar dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Baik, ini sekedar mengingatkan saja. Kita masuk ke di poin yang kedua di pembahasan inti. Yang pertama tentang kurikulum. Pada tahun ini terjadi perubahan di kurikulum mata pelajaran agama. Untuk mata pelajaran agama, mulai tahun pelajaran 2020-2021 diberlakukan kurikulum yang baru sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Namun, untuk kurikulum mata pelajaran umum, tematik, dan sebagainya, masih mengacu pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KKD 2013 Dendang Dikdasmen. Dengan demikian, untuk mata pelajaran umum, baik materi maupun yang lainnya itu masih menggunakan kurikulum yang kita pakai pada tahun kemarin, 2019-2020. Untuk yang agama sudah berubah berpedoman pada KMA yang terbaru. Dengan demikian, materi-materinya juga berubah, terjadi rolling. Ada materi yang kemarin dipelajari di kelas 5, sekarang dipelajari di kelas 4. Begitupun dan sebaliknya. Nah, kegiatan pembelajaran pada masa darurat ini disebut masa darurat karena masih dalam masa penyebaran COVID-19. Kurikulum darurat tidak hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar kurikulum seperti tahun ajaran kemarin. Tahun ajaran yang lalu itu kita mulai terdampak pandemi itu di pertengahan Maret. Anak-anak mulai libur, mulai belajar di rumah. Tetapi ketercapaian kurikulum itu masih 100%. Nah, pada tahun ini kurikulum itu ketercapaiannya dikurangi, tetapi lebih dititik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan lainnya. Kesalehan lainnya di sini bisa diterjemahkan anak-anak mampu bisa beradaptasi dengan keadaan, anak-anak mampu berbuat sesuatu yang baik di rumah dan sebagainya. Ini tentang kurikulum. Jadi pada hakikatnya untuk yang umum tidak berubah, yang berubah adalah agama. Kurikulum pelajaran agama. Quran hadis, akidah, fikih, SKI, dan bahasa Arab. Muatannya yang berubah, yang berbeda, materinya yang berbeda dari tahun sebelumnya. Nah ini, ketercapaian kurikulum umum dan agama 50% dari total keseluruhan kompetensi yang harus dicapai. Ini yang harus dipahami bersama. Bahwasanya tahun ini agak berbeda. Tahun ini siswa tidak dituntut untuk menyelesaikan seluruh KD-KD yang ada. Jadi hanya 50% dari keseluruhan KD.
secara otomatis beban belajar yang dimiliki oleh siswa berkurang setengahnya. Oke. Karena ketercapaian kurikulum itu 50%, maka guru memilih materi atau KD esensi yang menjadi prioritas dalam pembelajaran. Dipilih KD-KD yang menjadi prioritas untuk dipelajari bersama. Guru mempelajari bersama murid. KD-nya dipilih. Nah, sedangkan materi lain dapat dipelajari oleh peserta didik, oleh siswa di rumah secara mandiri, dipelajari sendiri. Materi-materi yang dipelajari sendiri di rumah itu adalah materi-materi yang memang mudah untuk dipahami secara langsung oleh siswa. Sedangkan materi-materi yang agak sulit itu langsung dibimbing oleh guru dalam proses kegiatan belajar. Nah, selanjutnya, ketika materi dipelajari secara mandiri oleh siswa, namun pada akhirnya nanti guru tetap melakukan recovery materi dari materi-materi yang dipelajari oleh siswa secara mandiri setelah materi pelajaran atau KD esensi yang menjadi prioritas dipelajari dengan tuntas. Contoh yang lebih sederhana, misalnya di kelas 4, ada di semester 1 ada 5 tema. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Pada tahun ajaran yang lalu semua tema itu dipelajari. Namun pada tahun ini KD-nya dipilih. Jadi ada beberapa tema yang sifatnya atau tema atau materi yang sifatnya pengulangan itu tidak dipelajari. Jadi nanti tema-tema atau KD yang menjadi prioritas ini akan disosialisasikan secara langsung oleh guru kelas. Sumber materi pada tahun pelajaran ini bisa didapat melalui buku tema, buku kerja, YouTube, penjelasan guru secara langsung, dan siaran materi di TVRI dan yang lainnya. Jadi lebih variatif, tidak hanya bersumber pada buku saja, tapi yang lainnya juga bisa digunakan. Karena pada hakikatnya sumber belajar itu banyak, tidak hanya lewat buku. Bahkan pengalaman itu juga menjadi sumber belajar. Baik. Pada tahun ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Karena memang semua kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran ini yang kami asumsikan masih sampai Desember ya. Sampai Desember itu dilakukan secara daring dalam jaringan. Jadi di sini teknologi menjadi alternatif, mudah-mudahan bisa membantu menjembatani guru dengan siswanya untuk belajar. Jadi ini yang hal yang perlu kita pahami bersama tentang kurikulum pada tahun pelajaran ini. Yang kedua, bagian dari kurikulum di MI Madarij Thalibin adalah tentang program tahfiz. Program tahfiz tetap berjalan. Kalau pada tahun pelajaran yang lalu sebelum pandemi, anak-anak kelas atas biasanya di hari Selasa dan Kamis mereka sebelum sholat duha mereka murojaah bersama, surat-surat secara bersama-sama
ditalaki oleh salah satu orang guru, yang lain mengikuti. Untuk di kelas bawah langsung dengan guru kelasnya masing-masing. Pada tahun ini tetap kami lakukan hanya melalui metode daring. Program tahfiz yang pertama menyapa peserta didik melalui Zoom atau WhatsApp. Ini nanti metodenya bisa Zoom, bisa WhatsApp, bisa Google Meet, dan sebagainya. Artinya media-media yang dapat digunakan untuk bertatap muka langsung dan ada interaksi dua arah. Yang kedua, nanti akan dibuatkan grup khusus tahfiz. Jadi di samping ada grup kelas, nanti ada grup tahfiz sesuai dengan jenjang kelas. Karena di kelas bawah 1 sampai 3 guru tahfiznya itu masih satu, yaitu guru kelasnya langsung. Karena memang materi hafalan untuk kelas 1 dan kelas 3 itu surah-surahnya juga masih pendek-pendek di juz 30. Tapi mulai kelas 4 sampai kelas 6, karena memang materi surah-surahnya sudah lumayan agak panjang, maka guru tahfiznya itu per kelas ada 2. Jadi kuota kelas 28 nanti dibagi 2, 14. Ada 2 guru tahfiz. Nah, nanti guru tahfiz inilah yang membentuk grup untuk materi tahfiz. Jadi informasi berkaitan dengan hafalan, setoran, dan sebagainya melalui grup tahfiz ini. Yang ketiga, dalam prosesnya pembelajaran tahfiz ini ada proses talaki. Talaki ini adalah proses mencontohkan bacaan, membenarkan bacaan langsung dilakukan oleh guru. Dan maksimal durasi untuk talaki ini disesuaikan dengan anak. Yang kami harapkan pada proses talaki ini semua anak setelah dibuatkan, dikelompokkan dalam grup tahfiz itu, mereka langsung oleh gurunya bisa menirukan bacaannya dan langsung didengarkan oleh guru secara langsung. Dan ini mungkin bisa lewat WhatsApp, karena nanti gurunya yang menghubungi langsung. Nah, proses talakinya ini juga bisa guru membuat rekaman dari voice note untuk mencontohkan bacaan. Misalnya 2 ayat. Tapi kalau untuk surat-surat pendek di bawah surat At-Takasur itu biasanya mungkin bisa 1 surat. Seperti itu. Peserta didik mengulang bacaan talaki langsung via telepon, WhatsApp. Nah, ini jadi setelah anak-anak belajar talaki, nanti gurunya yang ngubungin. Bulan kamu sambil melatih bacaan dan sebagainya. Nanti juga ada proses setoran hafalan dilakukan setelah mendengarkan talaki. Kalau untuk kelas bawah, karena suratnya masih pendek-pendek dan sebagian sudah mengaji di rumah, sudah hafal, jadi sudah hafal bisa langsung setoran. Nah, untuk kelas atas yang suratnya sudah lumayan panjang, bisa dibagi beberapa kali dalam satu surat. Misalnya suratnya ada 30 ayat, mungkin bisa 10 ayat untuk setorannya. Yang penting target di kelas itu tercapai. Yang keenam, kami sangat menganjurkan dan butuh bantuan dari para wali siswa yang ada di rumah untuk menggalakkan program murojaah. Tahfiz tanpa murojaah menjadi hal yang mustahil. Jadi murojaah itu memang harus sebuah keniscayaan, harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, murojaah ini bisa dilakukan sebelum mulai pelajaran nanti. Jadi sebelum mulai belajar kita tetap ada tadarus bersama.
sehabis sholat dan sebelum tidur. Bisa orang tua murid di rumah ada apa ya istilahnya, radio atau bisa lihat di YouTube secara langsung diperdengarkan bacaan agar anak-anak lebih sering mendengar dan nantinya akan mudah untuk menghafal. Selanjutnya, ini boleh beda, cuma selama 2 tahun ke belakang, sekolah setiap pagi sebelum bel berbunyi itu memperdengarkan bacaan surah yang dilantunkan oleh Syekh Al-Ghamidi. Dan ini juga yang di tahun kemarin anak-anak kelas atas secara bersama-sama membacanya. Nah, untuk ini diberikan kebebasan boleh menganut apa ya, memakai lagam-lagam dari yang lain boleh, dipersilakan. Yang penting bacaan dan makharijul hurufnya sesuai. Baik, itu untuk program tahfiz. Nanti lebih detailnya akan langsung dipandu oleh guru tahfiznya masing-masing. Selanjutnya tentang program pendidikan karakter. Dan ini menjadi penting karena ketercapaian kurikulum itu hanya 50%, selebihnya adalah dititik beratkan untuk penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, niat. Ini adalah kunci bagaimana nanti guru-guru dan orang tua selalu mengingatkan anak-anak untuk niat sebelum belajar. Meskipun anak-anak tidak berangkat ke sekolah, tetap mau belajar itu harus niat. Karena niat adalah pokok. Sah tidaknya suatu perbuatan tergantung dari niat. Seperti sholat, kalau kita nggak niat, malaikat bingung. Ini orang mau ngapain? Seperti itu. Jadi harus niat. Niat itu penting. Dan niat itu yang mengarahkan kita untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengucapkan salam meskipun lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah doa dari orang yang mengucapkan kepada orang yang disalami, saling mendoakan. Dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika bertemu di jalan dan sebagainya, ucapkan salam ya nak kepada gurumu, kepada orang-orang yang lebih tua, kepada siapapun. Karena salam itu bukti kalian menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, tadarus, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat, berdoa. Bedanya orang muslim dengan yang lain adalah di sini. Orang muslim senjata terakhirnya adalah doa. Doa silahul muslim. Dan doa ini yang seringkali membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena semuanya memang milik Allah. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna. Kemarin di tahun pelajaran yang lalu juga kita beberapa kali secara bersama-sama seremonial kelas atasnya di lapangan membaca Asmaul Husna. Dan ini nggak boleh hilang. Karena ini termasuk kebiasaan yang sangat baik. Salat berjamaah. Dan ini tidak lepas bantuannya dari para orang tua di murid. Anak-anak selalu untuk dicontohkan secara langsung, diajak langsung untuk sholat berjamaah, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Alhamdulillah kami dari tahun-tahun sebelumnya sudah membiasakan anak-anak untuk sholat sunnah duha di pagi hari. Dan ini tinggal diperkuat lagi oleh para orang tua di rumah.
Yang selanjutnya adalah ungkapan ekspresi diri dalam memperingati Hari Besar Nasional dan Islam. Karena memang pada tahun ini peringatan 1 Muharram, 17 Agustus, dan yang lainnya tidak dilaksanakan. Tapi kami nanti, para guru di sini, sebentar lagi momennya HUT RI, ya, 17 Agustus, dilanjutkan dengan Muharram. Nah, nanti murid-murid bisa dikasih tugas bagaimana mereka mengekspresikan diri di hari kemerdekaan. Itu bagian dari penguatan pendidikan karakter kan. Bagaimana mereka mengenal hari-hari besar yang ada di negaranya. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri, ini yang sangat penting dan harus selalu dilakukan oleh semuanya, bahwa kebersihan diri ini sangat penting apalagi di masa COVID ini. Selalu cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Dan kami di sebelum-sebelumnya mengambil istilah menjaga wudhu, karena wudhu itu yang dibasuh semuanya. Jaga wudhu, seperti itu. Baik, itu adalah program pendidikan karakter. Kenapa tidak muncul? Baik, kenapa nggak muncul? Oke, yang kedua tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum darurat di MI Madarijut Tholibin. Nah, ini pembelajarannya, konsep pembelajarannya pada tahun ini. Dan ini kami merancangnya sesuai dengan ketentuan awal, bahwasanya untuk di tingkat dasar baru boleh melakukan kegiatan belajar tatap muka itu setelah 4 bulan. Kan tapi karena melihat kondisi yang ada, kami mengasumsikan sampai Desember pembelajaran itu masih daring dan belum ada tatap muka di kelas secara langsung. Ya, ini yang pertama. Pembelajaran dilakukan secara daring dalam jaringan. Pembelajaran secara daring meliputi bisa melalui Zoom, e-learning MI Madarijut Tholibin, melalui WhatsApp, video rekaman, YouTube, Google Form, nonton TV, segala hal-hal. Kami masih belum menggunakan e-learning yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama karena masih dalam proses, dan alhamdulillah sejak pandemi kemarin sistem e-learning Madarijut sudah bisa dikatakan cukup baik dan maksimal, dan ini juga lebih kami bisa kondisikan untuk di lingkungan kami. Jadi kami untuk tugas dan sebagainya yang sifatnya latihan masih tetap menggunakan e-learning mandiri punya MI Madarijut Tholibin. Pembelajaran secara daring disesuaikan dengan tema yang dipelajari. Jadi tidak semua tema daring, tidak semua dipelajari melalui Zoom dan sebagainya, tidak, tapi disesuaikan. Nah, kenapa disesuaikan? Ini untuk efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Nah, pengalaman di masa pembelajaran sebelumnya, ini juga menjawab hasil survei yang saya lakukan secara langsung.
Sehingga muncul keputusan seperti ini. Penggunaan metode daring dibatasi 2-3 kali seminggu. Jadi maksimal 2-3 kali seminggu. Seminggu 5 hari, berarti maksimal 3 hari menggunakan daring. Sisanya tidak menggunakan daring. Sisanya menggunakan buku kerja yang tetap. Buku kerja, bisa proyek, bisa portofolio. Jadi tidak selalu menggunakan WA, Zoom, Google Meet, e-learning, dan sebagainya, tidak selalu. Dan saya akan mengawal ini sehingga ini juga bisa mengurangi beban kuota di orang tua. Itu tadi tentang pembelajaran. Yang kedua, waktu belajar dan mata pelajaran per hari. Pada tahun pelajaran ini, kita mulai jam 7.00 sampai 11.35. Kalau yang lalu, di tahun pelajaran lalu, kita mulai 6.45, ada yang sampai jam 14.45, dan sebagainya. Namun karena kondisinya darurat, dan tadi ketercapaian kurikulum itu hanya 50%, dan itu sinergis dengan muatan yang dicapai oleh siswa dan berbarengan dengan juga waktu yang dikurangi. Sehingga waktu belajar anak-anak di rumah pada tahun pelajaran ini mulai Senin besok itu dimulai pukul 7.00 sampai 11.35. Dan ini juga sesuai dengan arahan dari kantor Kementerian Wilayah Menteri Agama di Jakarta Selatan. Yang kedua, pembelajaran nanti diawali dengan absen. Kalau sebelumnya absennya di WA itu numpuk dengan foto dan sebagainya, nanti siswa absennya melalui Google Form. Dan ini permanen, linknya setiap hari, jadi hanya berganti harinya saja. Jadi besok absennya nggak perlu di WA, nanti di Google Form. Dan guru juga nanti punya data secara real di Excel. Kalau di WA, guru kena ngerekap. Kalau di Google Form ini nanti datanya otomatis guru punya. Oh, per hari anak yang hadir sekian. Seperti itu. Absen melalui Google Form dan dilanjutkan dengan tadarus. Tadarus sesuai dengan surah di level kelas. Untuk awal semuanya mengulang dari awal. Untuk minggu awal nih pertanggal 20 sampai 1 minggu itu surah-surah tadarus itu di awal. Surah-surah diulang dari awal misalnya, untuk mengingatkan lagi. Nanti di minggu kedua baru mulai tadarusnya sesuai dengan surah di level-level kelasnya masing-masing. Maksimal mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa adalah 3 mata pelajaran per hari. Jadi maksimal 3 pelajaran. Tidak lebih dari 3 pelajaran. Karena memang waktunya juga lumayan singkat. Dari jam 7 sampai jam 11.35. Dan durasi waktu belajar tetap, kami tidak mengurangi durasi waktu belajar, karena kalau dikurangi juga yang sifatnya daring ini begitu cepat gitu. Kadang tidak semuanya bisa langsung on. Guru harus nunggu semuanya dulu baru mulai. Nah, kebanyakan kepake waktunya itu untuk nunggu. Jadi waktunya normal sesuai dengan juknis pembelajaran, yaitu 35 menit per jam. Maksimal ada 2 guru yang mengajar per hari. Jadi nanti di setiap kelas itu cuma 2 guru pada hari itu yang masuk.
dan itu terdiri dari guru kelas dan guru bidang studi. Nah, guru kelas inilah yang lebih dominan untuk mengkondisikan siswanya pada hari itu. Jadi kalau misalnya pelajaran pertama pelajaran bidang studi, berarti guru kelasnya tinggal menggunakan waktu yang cukup untuk belajar seperti itu. Kalau di guru kelasnya di jam pertama, berarti sebaliknya. Guru kelasnya yang ngerem waktu, jangan sampai kelewat. Ntar guru bidang studinya nggak kebagian. Itu tentang waktu belajar dan mata pelajaran per hari. Nah, selanjutnya fleksibilitas waktu diatur oleh guru kelas. Jadi fleksibel aja guru kelas. Oh, saya belum selesai, diatur aja. Karena nanti guru bidang studi tidak membuat grup untuk mengajar ya. Jadi guru bidang studi hanya masuk di grup yang sudah ada. Dan itu yang mengatur guru kelasnya. Waktu pengerjaan tugas di e-learning kita itu juga fleksibel. Ada sebagian kondisi dari siswa yang misalnya handphonenya hanya satu, dan itu kalau untuk sesuai waktu rada sulit, makanya sifatnya fleksibel. Nanti guru kelas atau guru bidang studi yang mengkondisikan tentang tugas yang berkaitan dengan e-learning ini. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan waktu belajar dan mata pelajaran per hari. Selanjutnya tentang penilaian hasil belajar. Meskipun belajarnya secara daring, kami guru-guru tetap melakukan penilaian seperti pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan juknis penilaian. Ini agak. Yang pertama, pembelajarannya daring, penilaiannya juga dilakukan secara daring, tidak tatap muka langsung. Yang kedua, penilaian itu meliputi penilaian harian, PTS, PAS, dan PAT. Yang ketiga, aspek yang dinilai adalah pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang keempat, penilaian
Baik, saya sambung kembali tentang poin yang ketiga, penilaian hasil belajar. Karena proses pembelajaran itu dilakukan secara daring, maka penilaian juga dilakukan secara daring, tidak tatap muka secara langsung sampai bulan Desember. Untuk yang awal itu sampai bulan Desember. Aspek yang dinilai adalah pengetahuan dan keterampilan. Penilaian bisa berbentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, bentuk tes, dan yang lain. Dan hasil belajar peserta didik yang dapat dikirimkan ke guru antara lain berupa foto, gambar, video, animasi, karya seni, dan bentuk lain tergantung dari jenis kegiatan dan yang memungkinkan diwujudkan di masa darurat. Artinya penilaian yang kami lakukan fleksibel dan mudah-mudahan juga tidak memberatkan semuanya. Itu tentang penilaian. Selanjutnya tentang kalender akademik. Saya minta ini yang melihat sosialisasi ini adalah orang tua ya, tidak anak. Jadi orang tua nantinya tidak miss lagi. Kalau anak pastinya keterbatasan untuk memahami informasi itu lebih banyak dibanding orang tua. Baik, untuk kalender akademik, yang muncul ya, Pak Robin kalau Excel ya? Hah? Muncul. Muncul di. Oke, untuk kalender akademik saya tidak buat langsung di slide karena tidak banyak juga kegiatan yang dilakukan, kegiatan non KBM yang sifatnya dilakukan hanya kegiatan KBM saja. Untuk di bulan Juli kemarin kita mulai itu di tanggal 13 Juli itu pembukaan pembelajaran. Setelah pembukaan itu dari mulai tanggal 14 sampai pada hari ini, jadi pembelajaran libur pada hari itu, hari Jumat. Dan biasanya di lingkungan MI Madari Tolibin itu di tahun yang lalu sebelum masa pandemi Idul Adha itu kita anak-anak kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6 beserta anak-anak sanawiyah, guru dan yang lainnya itu sholat Idul Adha di lingkungan sekolah. Namun pada tahun ini karena masa pandemi hal tersebut tidak dilaksanakan di sekolah, namun anak-anak bisa sholat di lingkungan masing-masing, di musola atau di masjid. Nah, pada tanggal 1 Agustus pada hari Sabtunya tetap dilakukan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Madari Tolibin. Dan untuk ini nanti infonya akan di-share melalui grup WA. Namun untuk penyembelihan ini siswa tidak dilibatkan dan tidak dianjurkan untuk datang ke sekolah. Jadi cukup di rumah saja. Namun detail informasi berkaitan dengan kurban ini akan kami sampaikan lebih lanjut di waktu ya nanti istilahnya. Selanjutnya pada bulan Agustus KBM normal dari mulai tanggal 3 ada 2 hari libur, yaitu tanggal 17
dan tanggal 21. Itu libur pembelajaran. Tapi karena di situ adalah 2 hari besar, 2 hari besar, 1 hari besar nasional tentang kemerdekaan. Nah, inilah tugas anak-anak pertama nih nanti para wali kelas disesuaikan dengan muatan materinya, meminta anak-anak untuk mengekspresikan tentang hari kemerdekaan, baik berupa video atau anak-anak bisa bikin kartu ucapan dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk forum itu. Jadi selebihnya KBM normal. Selanjutnya pada bulan September itu ada satu kegiatan yang sifatnya tes. PTS pertama itu insya Allah akan dilakukan pada tanggal 21 sampai 24. Namun pada pengalaman di tahun yang lalu, pada PAT kita PTS-nya bisa sampai 1. Nanti informasi detailnya nanti menyusul. Ini hanya rancangan dan sesuai dengan kalender pendidikan yang ada di Dinas DKI, ini sama waktunya dengan sekolah dasar yang lainnya. Jadi PTS-nya itu di tanggal 21 sampai 25. Namun jika nanti ternyata dalam perjalanannya materinya sudah selesai, terus recovery yang dilakukan guru terhadap materi-materi yang dipelajari oleh siswa secara mandiri juga sudah selesai, waktunya masih banyak, kemungkinan bisa maju. Seperti itu, nanti tergantung kondisional. Dan itu juga tetap akan diinformasikan oleh sekolah secara resmi. Setelah PTS biasanya kita ada rapor. Namun karena ini masih masa pandemi, PTS-nya tetap dilakukan, pembagian raportnya nanti tidak secara langsung. Para guru akan mengirimkan nilai siswanya, PTS-nya itu melalui WA berupa JPEG gambar, seperti itu. Jadi tidak ada pengambilan raport untuk PTS secara langsung. Setelah PTS, pembelajaran disambung. Di bulan Oktober ada satu hari efektif yang libur, yaitu tanggal 29 Oktober bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Hanya itu, selebihnya pembelajaran efektif. Di bulan November juga sama, 1 bulan full. Jadi tidak ada libur-liburnya karena memang anak-anak juga tidak ada di sekolah, di rumah, jadi nggak ada libur. Belajar dan waktunya juga lumayan banyak hingga pada bulan Desember awal kita bisa melaksanakan penilaian akhir semester di awal bulan, yaitu tanggal 7 sampai 11 Desember. Nah, di tanggal 18-nya nanti pembagian raport PAS, dan itu dilakukan secara langsung karena untuk PAS ini evaluasi 1 semester sebagai warning buat semuanya, guru, anak-anak, para wali siswa. Dan khusus untuk kelas 6, karena tahun ini kalian belajar 1 semester secara daring, maksimalkan waktu yang kalian punya, karena di semester awal di kelas 6 ini, yaitu semester 11, adalah syarat nilai untuk masuk untuk mendaftar ke jenjang SMP atau MTS. Jadi untuk kelas 6 dimaksimalkan kalian hanya punya waktu 6 bulan. Seperti tahun yang lalu, seperti tahun inilah, tahun pelajaran yang lalu, itu karena tidak ada ujian secara nasional serentak, maka syarat untuk mendapat
dapat melanjutkan ke jenjang tinggi itu diperoleh murni dari nilai rapot. Rapotnya itu dimulai dari semester 7 sampai 11, yaitu kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Jadi itu. Jadi untuk khusus kelas 6 ini tolong diperhatikan baik-baik karena nilai kalian itu memang murni dari rapot kalian. Baik, ini sekilas tentang kalender akademik. Saya tidak membahas mulai Januari sampai Juni karena memang nanti kami akan membahas detailnya nanti pada bulan Desember. Jadi untuk sosialisasi pada hari ini kami merancang seluruhnya hanya sampai bulan Desember sesuai dengan ketentuan seperti itu. Itu tentang kalender akademik. Baik, selanjutnya di poin keempat tentang informasi. Belum muncul ya? Oke. Informasi. Informasi yang pertama yang ingin kami sampaikan mengenai tabungan. Di masa aktif, belum pandemi, di sekolah mengadakan tabungan sekolah. Nah, pada tahun ini juga sekolah memfasilitasi bagi wali siswa yang ingin menabung di sekolah. Kami memfasilitasi. Kok lama ya? Yang kedua, waktu menabung kami batasi 2 kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Penanggung jawab buku tabungan ini, karena ini sifatnya memfasilitasi, bagi yang mau saja hanya ditanggung jawab oleh 2 orang, yaitu Ibu Dede dan Ibu Rusmiati. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya wali kelas yang mengkoordinir via wali kelas. Tahun ini hanya Bu Dede dan Ibu Rusmiati. Nah, khusus kelas 6, saya sangat menekankan untuk menabung. Kenapa harus menabung? Ini untuk mengurangi beban pengeluaran pada akhir kelulusan. Karena di kelas 6 ini lumayan banyak pengeluaran. Jadi sebaiknya menabung. Kalau memang tidak ingin menabung di sekolah, nabung di rumah, di tempat lain ya. Tapi jangan nabung di warung. Ya, khusus kelas 6. Dan saya mempertegas, ini khusus kelas 6. Keuangan kelas 6 itu hanya ada di sekolah dan komite. Di sekolah, kelas 6 itu nanti ada keuangan kegiatan akhir kelas 6. Dan itu akan saya informasikan pada bulan Desember. Nah, di komite itu penunjang dari kegiatan akhir kelas 6. Ini sangat saya tekankan, jadi para wali siswa hanya mengumpulkan uang pada 2 pos ini, yaitu di sekolah dan di komite. Saya sangat tidak menyarankan kalau ada wali murid di luar komite itu mengkoordinir pungutan-pungutan di luar yang ada di sekolah. Baik untuk hal apapun, saya tidak menyarankan. Dan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini di luar tanggung jawab sekolah dan komite. Ini hanya penegasan saja. Yang kedua, tentang informasi
buku paket ini yang udah rame ya beberapa hari terakhir nih. Padahal saya baru menginformasikan jelasnya di hari ini, tapi spekulasi informasi di kalangan wali murid sudah luar biasa. Gitu, ada yang pinjem-pinjem dan sebagainya. Padahal tunggu informasi, saya bilang ke beberapa wali siswa, komite, nanti informasinya saat disosialisasi lebih detail dan tidak simpang siur, tidak apa ya istilahnya, tafsiran sendiri, tapi ini yang memang dikeluarkan oleh sekolah. Berkaitan dengan buku, yang pertama, buku sekolah menyediakan buku paket tematik, buku kerja, dan buku kerja untuk kelas 1 sampai kelasnya, paket temanya itu, dan buku kerjanya itu disediakan oleh sekolah. Jadi wali siswa tidak membeli di luar. Nah, untuk kelas atas, kok nggak bisa? Khusus untuk kelas 4 dan kelas 4 sampai kelas 6, buku kerja disediakan di sekolah. Buku kerja. Buku kerja ini buku penunjang belajar. Karena kita tadi konsepnya daring itu maksimal 2 sampai 3 hari, selebihnya non-daring. Dan itu melalui buku. Kelas 4 sampai kelas 6 buku kerjanya disediakan oleh sekolah untuk buku tema. Ibu wali siswa bisa pinjam, bisa fotokopi, ataupun menggunakan buku digital. Jadi ini buku temanya, bukan buku kerja. Jangan sampai minjemnya itu buku kerja. Ini yang berbahaya. Gitu. Jadi buku kerjanya tetap dari sekolah. Untuk buku temanya, tema 1 sampai sekian itu boleh pinjam, boleh fotokopi, ataupun menggunakan buku digital. Tapi yang perlu dipahami bersama bahwasanya di awal tadi sudah saya jelaskan tentang pemilihan materi prioritas. Kalau misalnya di 1 semester itu ada 5 tema, itu tidak semua temanya itu dipelajari. Ya, jadi guru nanti membuat batasan dan informasi tentang KD-nya yang dipelajari itu nanti. Nah, untuk buku tematiknya, jadi buku kerjanya disediakan sekolah, buku temanya itu dari kelas 4 sampai kelas 6 itu boleh pinjam, boleh fotokopi, boleh pakai buku digital. Nah, untuk buku tematiknya ini pihak sekolah menyediakan terbatas. Jadi bagi yang mau beli di sekolah ada, tapi itu terbatas. Itu terbatas. Karena memang di saat daring ini frame-nya itu digital. Semua digital. Kemenak mengeluarkan buku digital, Kemendikbud juga dan sebagainya. Nanti di akhir akan saya share linknya bagi orang tua yang ingin mengakses secara langsung tentang buku digital ini. Jadi saya kira ini jelas untuk buku. Saya ulangi, untuk kelas 1 sampai kelas 3, buku kerja, buku tema, semua disediakan di sekolah. Khusus kelas 4, buku kerjanya di sekolah,
buku temanya boleh fotokopi, boleh pinjam. Namun bagi yang mau beli di sekolah, sekolah hanya menyediakannya terbatas, tidak semua siswa, tidak keseluruhan siswa. Misalnya di kelas 4 jumlahnya 56, misalnya, yang disediakan sekolah itu maksimal 50%-nya, bisa 30, seperti itu. Itu maksudnya terbatas, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, karena kita menggunakan buku kerja. Kalau di tahun yang lalu ada buku kerja, ada buku LKS umum. Tahun ini LKS umumnya ditiadakan. Nah, untuk LKS agama, karena memang kurikulumnya baru dan belum ada penerbit yang menerbitkan materi-materi itu sesuai dengan KMA terbaru dan sifatnya terbatas. Dan karena buku paket agama ini belum banyak diterbitkan, masih banyak yang berupa digital seperti yang ada di link Kemenak, buku Kemenak, maka kami menunda untuk penggunaan LKS agama ini. Dan ini di luar dari pembiayaan yang nanti akan saya share lewat grup WA, tidak di slide ini. Jadi nanti informasi tentang buku, harga buku dan sebagainya itu lewat WA. Saya hanya menjelaskan detail tentang penggunaannya saja dan lain-lainnya. Itu tentang buku tematik. Nah, buku tematik ini yang disediakan oleh sekolah ini hanya 1 semester. Jadi kalau buku kerja itu untuk 1 tahun. Buku kerja itu untuk 1 tahun. Sedangkan buku temanya itu hanya untuk 1 semester. Selanjutnya buku pinjaman. Ini yang saya singgung tadi. Karena materi di pelajaran agama itu berubah sesuai dengan KMA yang terbaru, maka otomatis merubah struktur dari esensi kurikulum. KIKD-nya berubah. Buku yang biasa kami pinjamkan, setelah kami sortir itu banyak materi-materinya yang berbeda. Makanya nanti pihak sekolah hanya meminjamkan bukunya itu yang materinya itu sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Nah, selebihnya nanti para wali siswa bisa mengakses buku digital. Nah, saya akan mengirimkan link untuk mengakses buku digital, dan ini menjadi alternatif. Nggak mau beli buku, nggak mau fotokopi, mau pakai buku digitalnya aja untuk proses pembelajaran anak, nggak masalah. Ini linknya, nanti saya akan share. Sebelum ke link, saya mau ke pendistribusian. Nah, distribusi ini dilakukan pada minggu depan, dimulai pada hari Selasa. Pembelian dan distribusi buku dilakukan per sesi sesuai kelas, nanti dibagi-bagi lagi kayak kemarin daftar ulang. Kelas 1 sampai kelas 2 hari ini waktunya jam sekian, seperti itu. Dan ini untuk meminimalisir kumpulnya orang secara massal di sekolah. Yang kedua, ini informasi awal ya, nanti kemungkinan bisa berkembang tentang yang poin kedua ini. Intinya buku itu bisa dicicil pembayarannya. Maksimalnya nanti bisa berkembang, kemungkinan bisa sampai Desember, bisa sampai November ya. Tapi sebelum pelaksanaan PAS gitu.
bisa dicicil, bisa 3 kali. Kok nggak muncul? Oke. Pembelian dan distribusi buku dimulai hari Selasa besok, tanggal 21. Tanggal 21. Mulai Selasa besok. Selasa untuk kelas 1 dan kelas 2. Mulai pukul 10 sampai pukul 14. Jadi mulainya jam 10 karena KBM sampai setengah 12. Jadi bagi yang berkesempatan bisa untuk hadir membeli mulai pukul 10 sampai 14. Hari Rabu untuk kelas 3 dan 4 waktunya sama. Kamis untuk kelas 5 dan 6 waktunya sama. Jam 10 sampai pukul 2 siang. Khusus untuk KJP, pengguna KJP, kami tidak membarengi dengan pembelian cash. Jadi khusus untuk KJP karena memang perlu koordinasi, itu insya Allah bisa dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27. Waktunya nanti diinfokan di grup ya, khusus untuk KJP ini. Jadi untuk yang pembelian cash bisa dimulai di hari Selasa sampai Kamis, khusus untuk KJP di Senin tanggal 27. Bapak Ibu di rumah tidak perlu khawatir, kita mulai KBM itu tanggal 20. Kenapa pembelian bukunya setelah mulai KBM? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, selama 1 minggu ke depan untuk materi masih di cover sama wali kelasnya dan guru bidang studinya. Jadi pembelajaran belum menggunakan buku. Jadi untuk materi itu masih di cover sama guru kelas dan guru bidang studinya. Belum belajar menggunakan buku. Belajar menggunakan buku itu dimulai minggu depannya lagi. Ya, seperti itu. Ini untuk pendistribusian. Yang perlu diingat, pembelian buku ini bisa dicicil. Bisa dicicil. Untuk besaran awalnya nanti kami informasikan di grup WA kelas, tidak di forum ini. Ya. Oke, itu untuk pendistribusian buku paket. Selanjutnya, ini alamat link wali siswa. Yang di atas link untuk buku agama. Ini linknya Kemenak. Di dalamnya juga ada buku tema. Ini bisa diakses. Yang bawah adalah keluaran Kemendikbud, buku-buku tema. Yang perlu dipahami kurikulum. Ini yang paling bawah ada khusus di portal Disdik DKI Jakarta juga bisa diakses. Yang perlu dipahami untuk yang agama pedomannya KMA 183. Nah, untuk yang umum KIKD-nya berpatokan pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Bahasa sederhananya buku tema revisi tahun 2018. Dan ini yang kita gunakan. Ini linknya bisa diakses. Dan kami juga untuk buku agama kami sudah mendownload. Nanti kalau ada wali siswa yang kesulitan untuk mengakses, kami bisa memberikan filenya. Cuma itu buku digital ya, misalnya. Yang enak bukanya pakai laptop. Kalau pakai handphone
pastinya akan memainkan scroll seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, pada hakikatnya yang harus dipahami, materi itu ketercapaiannya 50%, nanti ada materi prioritas yang dipelajari siswa bersama dengan guru, ada materi yang dipelajari siswa secara mandiri. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir bahwasanya pembelajaran nanti akan dikondisikan oleh guru masing-masing. Untuk materi yang awal mungkin nanti para guru akan memberikan batasan. Ini Bu yang dipelajari KD-nya selama sampai bulan Desember. Itu rata-rata tidak banyak Bu, maksimal 3 misalnya. Materinya lebih sedikit. Intinya materinya lebih sedikit, waktu yang dimiliki siswa untuk belajar itu cukup lama. Jadi berimbang. Itu informasi, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada forum sosialisasi secara virtual ini. Bagi yang baru masuk di Zoom, tidak mendengarkan dari awal dan sebagainya, Ibu tidak perlu khawatir. Setelah ini nanti ada sesi tanya jawab. Tentunya tidak semua pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya jawab semuanya. Tidak semuanya pertanyaan. Tapi jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, nanti bisa apa ya istilahnya, ini peran komite, saya mau menjalankan fungsi komite, jadi para wali murid yang ingin bertanya lewat komite baru nanti di sekolah di luar forum ini. Tapi kalau mudah-mudahan nanti setelah ini nih akan ada sesi tanya jawab bagi para wali siswa yang ingin menanya langsung, dipersilakan. Namun saya dari awal bilang saya tidak kemungkinan tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan seperti itu karena keterbatasan waktu, forum dan sebagainya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada forum sosialisasi ini, dan videonya nanti akan kami kirimkan ke link YouTube, jadi Bapak Ibu yang tidak mendengarkan dari awal nanti bisa melihatnya di link YouTube. Saya kira dari saya pemaparan cukup sekian, saya kembalikan ke moderator, Ibu Dinda Maulidi. Iya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz atas pengarahan dan informasinya. Tadi juga di kolom chat sudah ada beberapa saran dan masukan. Insya Allah nanti kita tinjau kembali. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada orang tua murid boleh bertanya dengan mengetik di kolom chat. Ya. Untuk kelas 2 kapan bukunya dibagikan tadi sudah dijelaskan ya. Link YouTube-nya pakai link kah? Ya nanti untuk link YouTube nanti akan diinfokan setelah Zoom-nya berakhir. Nah, di sini ada pertanyaan. Untuk Zoom, apakah hanya pagi atau ada juga yang malam atau sore untuk yang para wali murid dan kerja? Oke.
Mudah-mudahan ini para Dewan Guru juga langsung menyimak. Ini pertanyaan yang sangat baik karena berkaitan dengan kondisi real yang ada di wali siswa ya. Memang sebagian bekerja sehingga tidak bisa mengawasi anak secara langsung. Nah, khusus penggunaan Zoom ini untuk di kelas bawah, kita butuh teknis. Nanti mungkin saya minta bantuan kepada para wali siswa untuk mengajarkan anak untuk login di Zoom-nya misalnya. Nanti kan mungkin yang dikirimkan ke wali kelas nanti cukup link-nya aja ya kali ya. Jadi anak-anak tinggal klik dia bisa langsung masuk. Kalau untuk memasukkan ID sama password mungkin agak terlalu sulit buat mereka. Nah, yang menjadi PR buat kami juga adalah di kelas 1 dan 2 yang bawah-bawah nih. Karena memang peran orang tua maupun penanggung jawab di rumah ini sangat penting. Terlebih kemarin di khusus yang kelas 1 saya minta mereka menyebutkan siapa yang bertanggung jawab secara penuh pada proses pembelajaran daring ini. Ada sebagian memang di orang tua yang dua-duanya ayah dan ibunya bekerja. Nah, si anak ini sendiri. Nah, nanti ini akan dikondisikan langsung oleh wali kelasnya. Nah, yang harus dipahami bersama, Zoom ini adalah salah satu alat yang kami gunakan untuk memudahkan proses pembelajaran. Itu yang harus dipahami. Jadi pembelajaran tidak selalu menggunakan Zoom. Bisa nanti bagi anak-anak yang memang tidak ada yang mengawasi secara langsung di sekolah, di rumah, si guru ini di proses Zoom kan merekam, nanti bisa mengirimkan rekaman pembelajaran yang tadi pagi diselenggarakan misalnya seperti itu. Itu bisa disiasati. Tapi untuk awal nih nanti di hari-hari awal di tanggal 20 dan 21 nanti para wali siswa, para guru akan mendata siswa-siswanya siapa di antara orang tua yang bertanggung jawab penuh pada pembelajaran daring ini. Kalau misalnya ibu sama ayahnya kerja, dua-duanya kerja, tapi di situ misalnya ada kakeknya misalnya yang memang si anak ini terbiasa kesehariannya ditemani oleh kakeknya, itu bisa seperti itu. Nah, nanti untuk komunikasi tetap orang tua dan guru gitu. Seperti itu. Mungkin sementara jawabannya seperti itu, tapi insya Allah nanti pembelajarannya bisa dikondisikan oleh guru. Nah, di sini peran guru kelas juga sangat penting. Guru kelasnya bagaimana mengakomodir semua hal-hal terkait dengan pembelajaran daring ini. Sejujurnya, secara pribadi, secara institusi, kami guru-guru semua sekolah, mungkin bahkan di seluruh dunia, mengharapkan pandemi ini segera berakhir. Karena apa? Karena pada hakikatnya keberkahan suatu ilmu itu memang harus dengan gurunya langsung, tatap muka langsung. Pembelajaran itu wajah ketemu muka sama muka. Seperti itu. Tapi karena memang kondisi yang menghalangi untuk proses tatap muka, tetap anak-anak harus mendapat pendidikan dan tidak boleh tidak, jangan sampai pandemi ini membuat bodoh anak bangsa. Makanya sebisa mungkin kami memberikan pendidikan buat anak-anak. Dan ini harus ada kerjasama wali siswa.
Jadi nanti tidak ada, saya minta semuanya aktif, istilahnya. Semuanya aktif, karena ini kepentingan bersama. Istilah kami ini guru-guru itu, kalau saya mengibaratkan kami hanya kendaraan. Kendaraan buat anak untuk mencapai sesuatu yang mereka memang harus capai. Itu. Seperti itu. Jadi untuk sementara jawabannya seperti itu. Mengenai waktu, apa malam, apa sore dan sebagainya untuk yang tidak bisa. Teman kami pembelajaran bagi yang nggak bisa mungkin nanti bisa di video rekamannya dan sebagainya dan sebagainya. Intinya seperti itu, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya next. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya ini tentang buku paket PJOK. Apakah ada buku paket PJOK untuk kelas 2? Pengalaman kami orang tua kemarin saat mengerjakan tugas daring sangat sulit karena tidak ada buku paket ataupun yang bisa dipelajari oleh siswa. Oke, pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Abdul Hafiz. Silakan. Baik. Untuk PJOK, karena memang muatan materinya itu masuk tematik, sebenarnya materi PJOK itu ada di dalam buku tema. Betulnya, ada di tema, di dalam buku tema. Nah, karena memang kemarin PJOK lebih banyak sifatnya praktik secara langsung, karena masa pandemi tidak memungkinkan praktik secara langsung di sekolah. Akhirnya karena memang akhirnya akan ada nilai PJOK-nya, makanya dibuatkan tesnya secara tertulis. Nah, untuk tahun ini nanti guru PJOK akan membuat materi yang disesuaikan dengan jenjang kelas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di rumah itu bisa lihat materi PJOK-nya itu di buku tema. Itu ada di buku tema. Nah, nanti hal untuk yang tahun depan akan difasilitasi oleh gurunya nih. Kebetulan Pak Yopi ada di sini dan mendengarkan secara langsung. Jadi nanti khusus untuk materi PJOK akan disesuaikan dengan KD yang tadi. KD yang menjadi prioritas. Setelah ditentukan KD, otomatis secara tidak langsung guru harus membuat materi. Dan memfasilitasi siswanya untuk bisa mengakses materi itu. Nah, materi PJOK itu bisa berupa video ataupun materi tulis. Karena ada yang sifatnya materi. Karena nggak langsung ujuk-ujuk praktek. Anak-anak main bola, dikasih bola casting, nggak taunya nanti ditendang. Nah, nggak sinkron. Jadi harus dijelaskan dulu teorinya. Oh, yang namanya sepak bola ukuran bolanya sekian dan itu ditendang bukan dipukul. Makanya antara teori dan praktek itu harus sinkron. Insya Allah guru-gurunya nanti akan guru bidang studinya akan menjelaskan langsung pada saat proses pembelajaran seperti itu. Oke, next selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah KBM akan Zoom? Tadi sudah dijawab ya sama Pak Hafiz bahwa materi itu akan disampaikan oleh para guru, bisa nggak hanya melalui Zoom, tapi juga bisa melalui video recorder. Nanti rekaman tersebut akan dikirimkan lewat WhatsApp. Nah, nanti insya Allah para guru-guru juga ada link YouTube-nya ya Bapak Ibu, nanti jangan lupa di subscribe. Selanjutnya pemberian buku nih. Apakah tidak bisa diadakan di hari libur? Gimana?
Untuk pembelian buku apakah tidak bisa diadakan di hari libur? Untuk kami wali siswa yang bekerja tidak bisa di hari kerja. Khusus untuk yang tidak bisa mungkin nanti sifatnya kondisional, tapi kami tidak memperlakukan itu untuk semua. Karena memang seperti ini, belum lama muncul informasi dari Gubernur DKI karena kita ada di PSBB panjangnya riskan untuk mengumpulkan wali siswa secara langsung. Tapi untuk yang lain juga kami kemarin di kelas 6 kemarin ada wisuda virtual dan itu juga sesi. Dan itu kami kira kondusif dan aman buat kami karena di lingkungan dampak dari yang memang kesulitan, bagi yang memang kesulitan. Oke, terima kasih Pak Hafiz atas penjelasannya tentang tadi ya, pembelian buku apabila orang tua yang nggak bisa pada hari yang ditentukan itu bisa dibeli di hari yang lain. Oke, di sini ada pertanyaan lagi untuk buku digital, apakah sudah sesuai dengan isinya dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Nah, untuk buku digital ini mungkin bisa saya jawab. Untuk buku agama, nah itu sesuai dengan materi yang diajarkan oleh sekolah. Jadi ada selanjutnya bisa download di buku digital. Kalau yang ada adalah buku kerja. Nah, untuk buku kerja ini orang tua wajib membeli ya untuk kegiatan anak selama pembelajaran jarak jauh selama 1 tahun. Buku kerja itu adalah selama 1 tahun. Selanjutnya ini juga ada usul juga nih katanya selama tugas ujiannya bisa diberikan koreksi sebagai pembelajaran bahan untuk pembelajaran siswa. Ya mungkin di awal-awal kemarin ya kita semua kaget ya harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Dan insya Allah untuk tahun ini kita akan mulai mengoreksi semuanya yang kemarin tahun-tahun kemarin yang masih ada yang kurang itu kita bisa koreksi. Mudah-mudahan doakan kami Bapak Ibu kita juga belajar lagi nih gimana caranya menyampaikan materi segalanya menggunakan komputer. Doakan kami mudah-mudahan kami bisa memberikan waktunya pada murid-murid semua nih murid-murid yang ada di rumah untuk memahami materi yang ada di sekolah. Ini tentang KJP yang baru. Nah, pendaftaran KJP baru dimulai kapan ya Pak? Kalau untuk KJP nanti saya akan informasikan lagi gitu ya. Kalau untuk yang sekarang belum ada. Oke, terus ada lagi pengumpulan tugas bisa menggunakan Google Drive agar tidak penuh WA. Ya, nanti insya Allah kita menggunakan Google Drive ya, Google Form untuk mengumpulkan tugas berupa foto tugas anak-anak menggunakan Google Drive. Saya tambahin boleh. Oke, tambahan dari Pak Hafiz. Khusus untuk tugas, khusus untuk tugas berkaitan dengan tugas anak, karena memang tadi saya jelaskan di awal
kita alhamdulillah sudah punya aplikasi untuk e-learning lokal. Jadi untuk tugas yang tidak ada di buku, kita menggunakan e-learning. Jadi dari kelas 2 sampai kelas 6 juga kemarin sudah punya akun, tinggal yang kelas 1 nih yang belum ada akun. Jadi untuk tugas itu bisa melalui e-learning ataupun yang lainnya. Kalau kenapa kami di tahun pelajaran yang kemarin itu sejak pandemi itu tidak menggunakan Google Classroom, Google Meet dan sebagainya, karena memang ada hal-hal yang memang harus kami kondisikan sesuai dengan kondisi di madrasah. Dan yang Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya setiap sekolah itu berbeda dalam menyikapi pandemi ini. Ada yang langsung bisa mengeksekusi 100%, ada yang belum. Tapi alhamdulillah kami memang sudah menjadi program di visi saya sendiri sebagai pimpinan adalah membuat hal-hal yang sifatnya digital, sehingga dan itu sudah kami buktikan di kemarin kelas 6 ujian. Alhamdulillah kita bisa ujian daring menggunakan aplikasi sendiri. Dan untuk kelas 6 juga kita sudah mempunyai alat untuk penilaian yang memang bisa kami pantau secara menyeluruh. Kalau untuk form dan sebagainya itu harus kami tambahkan lagi fitur-fitur yang lain dan sebagainya untuk melengkapi penilaian. Tapi dengan e-learning, dengan aplikasi exam yang kami punya untuk kelas 6 dan nanti saya juga akan meluncurkan web yang nanti segala informasi hal-hal yang berkaitan dengan sekolah itu Bapak Ibu bisa akses melalui web kami. Nanti tunggu tanggal mainnya aja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan berkaitan dengan tugas. Lanjut. Terakhir kali ya Pak. Terakhir, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Siswa belajar online gunakan seragam sekolah sesuai hari atau pakaian biasa? Baik. Ini pertanyaan juga yang bagus. Khusus untuk kelas 1, bagi yang memang, karena memang di kelas 1 itu, khusus di Madarijut itu pengkondisiannya berbeda dengan sekolah lain. Khusus kelas 1 di MI yang lain mereka sudah pakai putih hijau dari kelas 1 khusus MI, karena kan memang ciri khasnya hijau untuk bawahan baik celana maupun. Tapi di MI kita nih, MI Madarijut, karena memang kami set pelajaran hari Selasa itu untuk olahraga, makanya kemarin di awal pada informasi PDB, Ibu nggak perlu beli hijau, cukup pakai olahraga di hari Selasa. Nah, yang didapat dari sekolah itu kemarin hanya batik, olahraga, dan muslim. Untuk putih-putih dan pramuka itu dibeli sendiri. Nah, khusus untuk kelas 1, pembelajaran di awal-awal itu tidak terlalu kami tekankan untuk menggunakan seragam, karena memang anak-anak masih di rumah. Bisa kalau belum ada seragamnya bisa pakai seragam TK, masih boleh dan sebagainya. Seperti di pembukaan kemarin juga, karena memang ketentuannya untuk tahun ajaran ini tidak ada pembelian seragam seperti itu. Nah, khusus untuk kelas 2 sampai kelas 6, karena memang mereka berbeda dengan kelas 1, maka pembelajarannya itu menggunakan seragam, tapi sifatnya fleksibel, tidak flat, ya, tidak flat. Itu fleksibel. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kan nggak mungkin juga nanti misalnya PJOK, Pak Yopi minta anak-anak praktek di rumah untuk videoin anak-anaknya pakai muslim, kan nggak juga. Mereka tetap pakai harus olahraga seperti itu. Tapi jadi sifatnya masih fleksibel karena memang anak-anak di rumah. Tapi untuk menambah
istilahnya kesadaran di anak-anak bahwasanya mereka tetap sekolah meskipun mereka di rumah. Makanya mereka dari kelas 2 sampai kelas 6 ini pakai seragam. Seperti itu. Mungkin itu masalah seragam ya. Ya, terima kasih Bapak Abdul Hafiz. Pertanyaan terakhir ya tentang seragam. Mudah-mudahan seragamnya masih muat ya Bapak Ibu. Ingat anak-anak saya juga nih sudah semakin melebar. Ya, pelajaran selanjutnya adalah doa penutup. Doa penutup ini akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Naim. Mohon maaf, bacaan doa penutup akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Alawi. Alawi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dari apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan akan menjadikan lebih cerah, lebih lancar, dan kita berikan kesehatan, afiat dalam keadaan seperti ini. Panjangkan umur kita, tambahkan ilmu kita, dan mudahkan pula urusan kita, dan berikan rezeki yang halal banyak untuk dunia agama kita. Al-Hajjina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa bal masakin. Idza aradta fi ibadika fitnatan fafitna ilaika ghair mawdud. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fikna amalan sholihah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Alawi atas pembacaannya. Ya, insya Allah untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu akan diadakan mulai Senin depan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Guru-gurunya juga bisa memberikan materi yang sesuai dengan apa yang ada yang akan diberikan. Walaupun dalam keadaan jarak jauh, sebenarnya sedih banget ya Bapak Ibu, kita setiap hari datang ke sekolah bersama guru-guru, Bapak Ibu guru, tapi tanpa adanya anak murid itu rasanya sepi banget saat ini. Tapi rasanya sepi sekali. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa bertatap muka langsung dalam kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke, demikianlah acara kita dalam sosialisasi kegiatan pembelajaran dan implementasi kurikulum darurat tahun ajaran baru 2020-2021 di Madrasah Ibtidaiyah saya sebagai pembawa acara mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah. Jaya Madarin Psikologi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lele.